Well, I don't think that's really true of any of us now, is it? I don't even think you really know what a bad day is. It was a wasted opportunity. He's already dead. Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Masih nganggur kan? Sama. Kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre action thriller dengan judul Unhanged. Film ini mengisahkan sebuah kemarahan dari seorang pria sehingga membuat dirinya tega menghabisi orang-orang yang berani berurusan dengan dirinya. Jadi bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. And boom. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir di depan rumah dengan keadaan hujan deras. Kita diperkenalkan dengan seorang laki-laki brewok bernama Tom. Dirinya melepaskan cincin lalu menghidupkan korek. Tidak lama Tom keluar dari mobil membawa palu untuk membobol rumah serta membakarnya. Setelah itu Tom meninggalkan rumah yang telah terbakar. Dan inilah Unhanged. Scene lalu berpindah ke sebuah rumah. Kita diperkenalkan dengan seorang perempuan yang masih sangat halus bernama Rachel. Rachel yang baru bangun tidur ditelepon oleh seorang laki-laki bernama Andy, yaitu pengacara sekalian ya boleh dikatakan selingkuhannya lah. Sedikit informasi, Rachel adalah seorang single parent atau janda. Dirinya baru bercerai dengan suaminya dan sekarang masih mengurus harta gono gini dengan bantuan dari Andy. Di tengah obrolan datang anak Rachel bernama Kyle untuk mengatakan jika dirinya hampir terlambat ke sekolah. Itu dikarenakan Mbak Rachel bangun kesiangan. Kita juga diperkenalkan dengan Faith, yaitu adik dari Rachel yang sebentar lagi akan menikah. Dengan tergesa-gesa, Rachel dan Kyle berangkat. Ternyata tetangga Rachel kini sudah membeli sebuah mobil baru. Sementara Rachel masih menggunakan mobil yang cukup berumur lansia. Di perjalanan terlihat lalu lintas dengan keadaan penuh kemacetan yang membuat Rachel ingin melewati jalan tol. Namun Kyle melarang Rachel melewati jalan tol karena akan memperburuk keadaan. Rachel pun tidak mendengarkan perkataan Kyle dan lebih memilih menggunakan jalan tol. Tidak lama Rachel terkena kemacetan yang lebih parah dari sebelumnya. Disusul dengan sebuah telepon dari salah satu klien Rachel bernama Deborah mengatakan bahwa Rachel dipecat karena terlambat datang untuk menemui dirinya. Atas kejadian tersebut membuat Rachel sangat kesal di mana masalah selalu datang di waktu yang tidak tepat. Akhirnya Rachel langsung mengantar Kyle ke sekolah. Namun tiba-tiba sebuah mobil yang berhenti tepat di depan Rachel tidak berjalan padahal lampu hijau telah menyala. Karena Rachel yang sudah terlalu kesal membuat dirinya memberikan klakson sekeras mungkin agar mobil tersebut bisa berjalan. Mobil tersebut datang menghampiri tepat di samping mobil Rachel yang ternyata di dalamnya adalah Tom. Dirinya menyuruh Kyle membuka kaca jendela mobil. Terlihat jika Tom sangat marah kepada Rachel karena tidak sopan menggunakan klakson mobil yang sangat keras. Terjadilah argumen antara Tom dan juga Rachel karena Rachel tak mau meminta maaf kepada dirinya, sementara Tom saat ini hanya ingin Rachel meminta maaf dengan tulus atas kejadian tersebut. Dari sinilah semua akan bermula berawal dari sebuah keegoisan yang di dalam hati Rachel membuat Tom sangat murka dan akan memberikan sebuah pelajaran hidup. Tom terus mengejar Rachel sehingga memaksa Rachel melewati jalan yang lainnya. Tidak lama sampailah Kyle di sekolah. Lalu Rachel menelpon Andy untuk bertemu di sebuah restoran. Tidak lupa Rachel mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Rachel juga membeli minuman karena sedikit haus. Saat Rachel ingin keluar, betapa terkejutnya Rachel melihat mobil Tom terparkir di belakang mobilnya, yang artinya Tom terus membuntuti Rachel sampai ke pom bensin. Rachel pun meminta bantuan kepada seorang laki-laki yang berada di supermarket untuk menegur Tom agar tidak membuntuti Rachel lagi. Namun yang terjadi, Tom malah menabrak pria yang menegurnya karena pria tersebut mencoba menghalangi jalan Tom. Rachel yang panik ingin mengambil handphone namun Rachel tidak menemukannya. Lampu merah menyala. Rachel ditabrak oleh Tom secara perlahan-lahan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ternyata handphone milik Rachel telah diambil oleh Tom. Di sisi lain, Tom ke restoran untuk menemui Andy yang telah membuat janji dengan Rachel. Tom mengatakan jika dirinya adalah teman dekat Rachel yang baru saja pindah ke kota tersebut. Lalu Tom meminta izin untuk menelpon menggunakan handphone Andy. Ternyata yang di dalam mobil Rachel adalah handphone milik Tom. Rachel berusaha memberitahu Andy bahwa Tom bukanlah temannya melainkan orang yang sangat aneh. Namun
Tom langsung mengambil handphone Andy dan tidak lama Tom menghabisi Andy yang disaksikan oleh banyak sekali orang yang berada pada restoran tersebut. Tom pun mengatakan kepada Rachel sekarang Andy telah modar. Mendengar hal itu, Rachel sangat terkejut. Tom kembali menelepon Rachel untuk mengatakan dirinya ingin menghabisi Kyle. Rachel pun memohon agar anaknya tidak dihabisi. Akhirnya Tom meminta Rachel memilih salah satu nama yang berada pada kontaknya untuk dihabisi oleh Tom. Dengan terpaksa Rachel mengatakan untuk menghabisi Deborah saja. Tom pun mengiyakan perkataan Rachel. Sambil menuju ke sekolah, Rachel menghubungi 911 untuk menyampaikan jika ada seorang pria yang akan menghabisi Deborah. Di sisi lain, Fred yang tengah menonton televisi memanggil calon istrinya, namun Fred tidak mendapatkan jawaban. Fred berjalan ke arah kamarnya dan melihat sebuah mobil Tom. Tiba-tiba Tom datang membawa calon istrinya yang sudah disiksa. Artinya Tom telah mengecoh Rachel untuk menghabisi Deborah dan hanya sebagai pengalihan saja. Lalu Tom mendorong calon istrinya kepada Fred yang tengah memegang pisau. Seketika calon istri Fred modar di tempat karena tertusuk pisau yang dipegang oleh Fred. Tom pun menelepon Rachel untuk mengatakan jika sekarang Fred dalam genggaman dirinya. Dengan tergesa-gesa Rachel menjemput Kyle atas perintah Tom dalam waktu 3 menit. Kyle harus berada di dalam mobil. Rachel kembali menelepon Tom untuk menanyakan keadaan Fred. Terlihat jika Fred sangat ketakutan serta seluruh tubuh Fred telah dilumuri oleh minyak yang siap menunggu api menyambar. Tom mengambil sebuah tulisan. Dirinya meminta Fred membacakan tulisan tersebut yang didengar oleh Kyle dan juga Rachel. Tiba-tiba seorang polisi datang untuk menyelamatkan Fred. Di tengah kepanikan, Tom berlari keluar dan mendapatkan beberapa tembakan dari polisi. Setelah itu, Tom kembali menelepon Rachel. Dirinya menyampaikan jika Fred sudah meninggal. Tom menyampaikan sekarang dirinya akan mengincar Kyle untuk dihabisi. Rachel meminta Kyle untuk mencari tablet yang berada pada mobil tersebut. Dengan bersusah payah, Kyle terus mencari tablet ibunya. Akhirnya Kyle menemukan tablet tepat di bawah kursi mobil. Dengan baterai yang tersisa 3%, mereka berhasil melacak lokasi Tom. Ternyata Tom kini menggunakan mobil milik tetangga Rachel yang sangat dekat dengan mereka. Dan Rachel menyelip Tom untuk mengejar mobil polisi. Kyle dan Rachel memanggil polisi yang sedang berpatroli. Tidak tinggal diam, Tom datang menabrak mobil yang membuat kecelakaan beruntun. Kyle lalu menelpon 911 untuk meminta bantuan. Namun polisi mengatakan jika mereka tidak bisa membantu dikarenakan baru terjadi kecelakaan beruntun pada jalan tersebut. Tablet pun mati karena baterai yang tersisa sangat sedikit. Lalu Rachel memutuskan pergi ke rumah ibunya untuk bersembunyi sementara waktu. Terlihat Tom terus mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Akhirnya Rachel berbelok ke sebuah komplek rumah. Karena sedikit kelewatan, Tom pun perlahan-lahan kehilangan jejak Rachel. Dengan pelan-pelan, Tom menyusuri komplek tersebut. Kyle masuk ke dalam rumah dan mengirim sebuah sinyal panik kepada kepolisian. Rachel lalu mengambil sebuah gunting yang berada dalam mobil miliknya. Lalu Kyle pergi ke sebuah ruangan tersembunyi. Tom meminum sebuah obat. Tidak sengaja dirinya melihat mobil milik Rachel. Dengan cepat, Rachel menabrak mobil Tom yang tidak bergerak, namun Tom datang dan langsung menghajar Rachel. Tom masuk ke dalam rumah untuk mulai mencari Kyle. Rachel yang datang, namun karena panik, Kyle malah berteriak dengan sangat keras sehingga membuat Rachel ditarik oleh Tom dan dihajarnya. Rachel berusaha melawan Tom, namun dirinya kalah kuat. Karena sudah habis cara, lalu Rachel mengambil sebuah gunting dan menusuk tepat di bagian biji mata Tom. Akhirnya Rachel berhasil menyelamatkan Kyle dan para polisi yang selalu datang serta telah tidak berguna sama sekali menghampiri Rachel untuk mengatakan jika Fred masih dalam keadaan hidup. Yang artinya Tom berbohong kepada Rachel kalau dirinya telah menghabisi Fred. Mendengar hal itu, Rachel dan Kyle terlihat sangat gembira. Film ini ditutup dengan perjalanan pulang Rachel dan Kyle yang hampir menabrak sebuah mobil, namun Rachel tidak mau membunyikan klakson lagi. Tamat. Film yang sangat-sangat mantap. Menurut saya film ini banyak sekali pembelajarannya. Terlepas dari film ini bergenre action thriller, namun sisi positifnya adalah sebagai manusia kita harus saling menghargai satu sama lain dan juga menurunkan ego kita masing-masing. Karena semua manusia pasti memiliki masalah di hidupnya. Untuk itu kita tetap ramah ke sesama dan jangan terlalu mudah marah baik dalam keadaan sesulit apapun. Sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan pastinya subscribe. See you di next video. Bye.